dan saya peluk. Saudara, nggak gampang, tapi bisa kalau kita mau jadi pemimpin yang berhati Bapa. Amen. Karena Yesus tahu model Yudas, model Petrus kan mau nyangkal. Sekarang Yesus turun standarnya, dia ambil level paling rendah. Kalau saudara di Israel itu, kalau pembantu itu kan ada tingkatannya. Kalau masih produktif gimana? Nah ini Yesus ambil yang sudah tidak produktif, sudah tua, kerjanya tuh di depan rumah, tukang cuci-cuci kaki orang Israel, kalau kan sana debu-debu. Yesus ambil di Dallas itu, yang paling terendah. Saya pernah tulis satu catatan di area saya tahun 2003. Kalau ada sebuah kekuatan di dunia, kekuatan itu bukan bom atau di Hiroshima dan Nagasaki. Kekuatan itu bicara kasih. Sakit apapun kita, ketika ada kasih, karena kasih itu ada Yesus sendiri. Yesus turun, dia turun. Lihat, perhatikan bahasa jubah ini. Posisi, status, bohong, biar hater dipermalukan, penatua dipermalukan, gembala sidang dipermalukan. Itu posisi, itu status. Yesus melepaskan jubah itu, saudaraku, status itu, dan dia sujud. Wah, itu keren, gaya itu yang harus saya mau tiru. Bukan pemimpin yang pecah. Makanya ada lagu bilang, bukankah orang yang berseru Tuhan, Tuhan, mereka akan tidak masuk surga. Wah, ngeri. Saudara, kalau saudara tahu saudara anak pendeta, saudara posisimu ketua pemuda, aduh, apa yang kita mau buat? Ya, oke, saudara nangkap sampai sini? Sampai di sini ada nggak spontan? Kak, boleh nggak aku tanya? Silakan. Ada? Karena jam 11 kita akan selesai. Saudara mau goda saya akan tergoda. Tergoda, aku tergoda. Cepat ayo. Oke, wih, keren. Kayaknya saya kenal orangnya. Oh, dia buka dulu, di mana itu ya? Silakan sebut nama, dari mana, supaya rekan-rekan se-Indonesia lain tahu. Silakan, please berdiri. Ya, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Sony Sendiri dari Pekanbaru. Nah, gini, waktu dia bilang begini, Sony Sendiri, semua angkat jempol. Hai, Sony Sendiri. Oke, ulang, ya. Perkenalkan, nama saya Sony Sendiri. Hai, Sony Sendiri. Ya. Saya dari Pekanbaru. Saya mau bertanya. Ya, saya mau bertanya tentang kepemimpinan, berhubung karena saya sebagai ini juga di sekolah ini menjadi saya harus banyak belajar mengenai pemimpin. Betul tadi kata Kak Untu, tidak boleh hep, tidak boleh. Harus ada pemimpin. Saya nggak bilang hep. Oke, bahasanya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu saya mau bertanya, Kak. Apakah kita harus menjadi seorang pemimpin itu kan ada suatu planning yang harus kita capai. Nah, jadi artinya bagaimana supaya kita harus disegani, artinya harus supaya kita itu di apa ya bahasanya ya, maksudnya dihormati supaya planning kita juga sampai ke mereka gitu. Nanti saudara di workshop saya sangat membahas tentang planning, decision, coaching, direction, dignity, ya gitu-gitulah ya. People organizing skill. Jadi di workshop saya lebih banyak bicara skillful, dan apakah pemimpin dilahirkan itu ada poin yang saya akan lakukan. Tapi it's okay. Tapi saya mau tanya begini, kalau kepingin mati, saya pikir dengan kita lakukan hal ini, kita bisa dihormati. Saya kan ada dari dalam juga, ada yang tidak menghormati sehingga membuat seperti itu. Dari luar juga ada, tapi saya tidak terpengaruh dengan hal. Ingat saudara, Yesus, dia Raja, dia Tuhan, meninggalkan sorga. Dia datang ke umat kepunyaannya, Yohanes 1, tapi umat kepunyaannya menolak dia. Betapa sakit. Dan apakah Yesus kehilangan kehormatan itu? Bisa percaya begini, kita nggak usah cari kehormatan dari dunia, lakukan aja. Ya, kalau saya dipercayakan di CNN,
kalah nasional bukan karena, kalau mau cerita saudaraku, saya tuh kami ikut presiden itu tahun 2002. Lalu saya kuliah Lex kalau teologi di Jakarta. Lalu saya jadi pembina, 4 kali jadi pembina. Saya tinggal di Muara Kanan. Acaranya di Abel of Speed. Setiap malam jam 10:30. Saya dari gereja cuma biayai saya uang kuliah. Saya nggak ada uang. Kalau saya naik taksi bisa 200.000. Dulu nggak ada Uber, nggak ada Grab, nggak ada. Jadi naik taksi itu 200. Apa yang saya lakukan? Saya 4 kali 6 minggu. 4 kali 6 berapa? Hah? 20. Seperti itulah saya tiap malam pulang jalan kaki. Kalau saudara tahu Gunung Saharis di Plaza, saudara harus lewat Ancol, lalu masuk ke Sunda Kelapa, masuk ke Atmajaya, masuk sampai ke Tanjung Uma. Sampailah ke Muara Karang, tiba di rumah jam 1 malam. So dilakukan itu saya every week. Dan saya nggak pernah cerita ke supervisor saya ini sekolah teologi ya, saya ini pendeta, nggak usah. Waktu jalan kaki itu jauh sambil nyanyi, perjalanan ini rasa sangat menyenangkan. Ya nggak nyanyi gitu, nyanyi lagu Pantai Kosaku, berjalan ke Kanaan. Jadi ternyata saudaraku, apa yang tidak dihormati oleh manusia ternyata kecil. Saya mau tanya begini, Mbak, durian mau disembunyi di mana? Kecil nggak? Bilang diri kamu akan dicium oleh kota ini kalau kamu berbuat. Nah, waktu saya rintis di Batam, datang ke gereja-gereja ditolak, apa itu presiden? Sekarang di Batam bukan lagi saya urus. Jadi saya mau bilang, saya tidak cari popularitas untuk dihormati. Lakukan aja. Kalau saya 3 itu lakukan aja. Lakukan aja. Ya, oke. Yang lain ada? Oke, silakan. Ingat ya, kita punya kode tadi ya. Oke, please. Ya, supaya seminarnya jangan kaku ya. Halo, nama saya Veronica dari Manado. Nah, Kak, saya mau tanya, kan ada 2 tipe, ada yang saya tahu ya, ada pemimpin yang dilahirkan memang sudah terlahir sebagai pemimpin, dan ada yang ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, saya mau tanya, yang ditunjuk sebagai pemimpin ini kan dia tidak tahu kan, tiba-tiba dia ditunjuk sebagai pemimpin. Terus dalam kepemimpinannya tiba-tiba ada kegoncangan gitu, dan membuat dia down dan membuat dia bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, bagaimana caranya gitu supaya memang seorang pemimpin yang ditunjuk sebagai pemimpin ini dan ketika dia down bisa bangkit lagi. Terima kasih. Oke, good. Saudara gini, semua kita pemimpin itu sudah lahir, sudah punya kualitas pemimpin. Saya nggak sempat mau cuplikan video bagaimana sejak sel sperma, sel telur bertemu dan menjadi pembuahan itu mengalahkan jutaan sel sehingga menjadi satu, yaitu diri Anda dan saya. Jadi sejak dalam kandungan Anda sudah benar-benar the winner, the champion, seorang pemimpin. Nah, namun pemimpin bukan saja dilahirkan, tapi juga dibentuk. Kita beri contoh aja di buku saya, tamu saudara sudah tulis tentang Pak Yusuf. Ya, itu contoh. Dibentuk itu bisa saja kategori yang tadi. Saya jadi penatua, kami 3 penatua juga itu bukan sukanya kami, itu ditunjuk. Penunjuk, saya kan sudah bilang resign dari perusahaan, saya mau bisnis, saya mau pulang kampung ke Manado, yang jauh di sana. Saya orang Manado, saya udah cukup berapa tahun di Batam, saya pulang, saya bangun bisnis, tapi saya mau kingdom bisnis. Hati saya melayani nggak bisa saya pungkiri, wong sejak masih mahasiswa SMA. Tapi ketika diberi tanggung jawab, nggak lagi gimana ya, maju kena, mundur kena, dan itu nggak enak. Ya, ditunjuk itu nggak dipersiapkan. Makanya sekarang bagi kami di ICM itu kami nggak mau sembarang tunjuk, harus dipersiapkan. Regenerasi itu banyak masa karbit ya karena nggak dipersiapkan. Nilai yang penting dipersiapkan, baru skill. Hidupnya gimana? Nah, kami ya nggak bisa, kami mau pungkiri ya kami ya terpaksa saya harus belajar sama Pak Edi Leo secara personal.
intens hubungan dengan dia. Ya kadang-kadang dia nggak kenal saya menawarkan diri aja. Edi Leo, saya Roy Untu dari Batam. Oh iya Roy Untu. Besok lagi Pak Edi, saya Roy Untu. Oh sampai Roy Untu kan. Nggak tahu malu. Ternyata spirit anak harus nggak tahu malu. Kalau sudah malu ya bukan spirit anak. Lalu menyesuaikan agenda dia. Saya tanya dia di mana? Di daerah Sunter. Oh naik lagi ojek saya. Dia di mana? Di Greenfield. Saya waktu di Jakarta. Dan maksud saya mau belajar begini, saudara. Ketika saudara ditunjuk, pertama ingat apakah itu caranya benar atau tidak. Itu pemimpin, selama dia memimpin, hargai otoritas dia. Itu dari Tuhan. Jangan bilang begini, salah ini om P. Saya punya om tunjuk ini, salah dia. Makanya lihat deh, kita jatuh dalam dosa kan. Sebut saja Yeremia, Musa, apakah mereka senang ditunjuk? Siapa bilang, aku masih muda, aku gak fasih bicara? Siapa? Yeremia. Aku gak fasih bicara. Musa juga, bagaimana aku menghadapkan dengan orang yang membesarkan aku? Enggak mungkin. Seperti itu. Tapi luar biasa. Itu perjanjian lama, apalagi sekarang kita. Waduh, Roh Kudus itu luar biasa, akan memampukan kita. Jadi buat saya, clear dulu pemimpin itu dilahirkan. Nanti di workshop saya akan bahas dibentuk itu seperti apa. Nah, tetap aja sudah ditunjuk, terima itu otoritas. Kecuali yang tunjuk itu bukan gembala sidang. Kalau gembala, jadi ini pemimpin ketika tunjuk, selama dia masih posisi pemimpin, kita ada dua kata, tunduk, samit. Sikap hati kita tunduk. Saya waktu disuruh gembala saya, Roy, kamu ke Tanjung Pinang. Ada satu keluarga di Plantar Gambir itu, kamu follow up. Padahal saya tahu, saya itu mau siap-siap persiapan mau kemana. Saya belajar tunduk. Dan gak gampang melayani Tanjung Pinang orang-orang Chinese. Itu kan stres bagi saya. Om saya ini kayak gak otak, gak tahu. Gak tahu warna kulit begini aja udah tertolak, apalagi bicara. Tapi karena saya diajar mama saya, ada 3 pribadi ini yang suruh jangan lawan. Orang tua, pendeta, guru. Nah untung saya dengar mama saya, tunduk. Padahal, aduh, setiap kali ke Tanjung Pinang pergumulan saya. Kenapa mereka ngomong, nanti mereka ketawa. Saya belum, jadi saya ikut ketawa. Mereka stop. Dan itu pergumulan yang sofa, Tuhan Yesus, kalau boleh coba dilalukan. Tapi belajar taat tahun 99 ditolak. Apalagi pas saya datang, penterjemah saya sekarang di di Singapura. Kalau dia nggak ada pendukung yang muka orang Chinese, sudah saya bilang istri saya tampil walaupun di kulit kamu menang secara Cina. Jadi saya di belakang, waduh, diusir saudaraku, pada Dinardo dibutuhkan saya. Berapa lama? Apakah salah pemimpin? Bisa saja salah. Kalau hari ini saya bilang saya nggak mau gitu. Kita harus persiapkan. Staf kami yang sudah di sana bukan mendadak jadi, dipersiapkan. Dulu saya tidak dipersiapkan, menjebol aja. Tapi maksud saya begini, iya, dalam hal itu saya harus taat. Mau benar apa salah itu urusan dia dengan Tuhan. Taat aja. Justru disitulah pembentukan terjadi. Bolehkah Yusuf punya alasan kenapa Tuhan, aku udah sampaikan visi yang kau berikan, kok keluargaku, kakak beradik bilang sombong, anak kecil lahir kena imusan aja, ini aja apa-apa, sombong ngatur kami yang sudah dewasa. Kenapa dia ditolak? Kalau dia nggak dibentuk oleh saudaranya, nggak dibentuk oleh sumur, nggak dibentuk oleh orang Ismail, nggak dibentuk oleh keluarga Potifar dan istri dan penjara. Jadi saya pikir ambillah tanggung jawab itu. Carilah mentor. Mungkin gembala saudara tidak punya hati Bapa seperti itu. Buat saya tetap respect, hormat sambil saudara bisa berkomunikasi. Ya kami kan gak ajari hati Bapak yang langsung melahirkan kami sama Bapak, ya saya cari walaupun beda sinode punya hubungan. Ya, boleh ya? Oke. Kita lagi berapa slide? Nah, ada 10 karakteristik servant leadership. Teori ini sangat mampu. Pertama, katakan mampu mendengarkan, mampu berempati, mampu memulihkan,
Mampu kepedulian. Mampu berkemampuan apa tuh kemampuan persuasi? Yaitu bisa menarik perhatian. Nanti sudah ada orang persuasif itu, kalau sebentar akan ketahui itu orang yang komunikasi, orang yang langsung, ya. Mampu berkemampuan konseptualisasi. Saudara, nanti di workshop saya akan ajar critical thinking skill, conceptual thinking skill. Berpikir konsep itu bicara big picture, bicara strategi. Kalau saudara rapat, buat saudara seorang pemimpin, bahasnya kasus, maaf, itu bukan seorang konseptual. Itu teknis, harus beda. Makanya saya kadang-kala kalau rapat di staff saya bisa tahu kemampuan staff saya. Aduh, bahasnya agak gitu, harusnya dia dengan anak buahnya, jangan dengan saya dong. Saya itu lebih kepada big picture, mendirection, mengarahkan. Nah, memang ini butuh skill. Ini enggak lahir dari doa puasa 3 hari 3 malam, tumpang tangan, tumpang kaki langsung jadi. So far until now you must progress, dan harus belajar. Kalau Anda punya benih pemimpinnya 5%, nanti Anda akan belajar sebentar, yaitu mudah, tapi tidak semua orang. Itu perlu responding, harus belajar. Ya, sekarang kita sudah banyak kok, people side bisa ajar. Banyak conceptual thinking, negotiation skill, banyak decision making skill, kita boleh banyak belajar. Google skill, cari aja di Google. Ya, optimis dengan masa depan, mampu delegasi. Ada orang memimpin tidak mampu mendelegasi. Dia mendelegasi adalah kelemahan, bukan tanggung jawab. Tugas yang didelegasi bukan masalah. Kamu tahu nggak? Saya itu sakit hati loh sama orang. Kamu tahu, tolong bagi ya sakit hati saya supaya kamu kena juga. Delegasi tugas, delegasi. Hati-hati saudara, karena kalau saudara kalau membina orang pemuridan, kalau nggak bedakan, saudara hantam semua. Mengidentifikasi talenta, pemimpin yang mampu mengetahui ini orang ini tepatnya di mana. Talenta, bahasa asli talentos, itulah potensi. Nah, saya pikir gini saudara, waktu saudara nanti tes foto karakter, saudara kan jadi tahu. Lalu saudara pulang nanti, saudara bilang, oh, restrukturisasi kembali. Ternyata ini tidak tepat dia sebagai posisi ini. Banyak gereja saudara kasihan. Memang pekerjanya nggak mau lawan pendeta. Om pendeta juga bingung. Ya udah dia taruh di situ, saudara. Sampai Yesus datang jadi tukang aser terus. Karena dia nggak tahu di gerejanya cuma pelayanannya yang petugas perjamuan, yang apa tuh namanya, penjemput tamu, aser kan. Lalu saudara song leader, singer, pemusik, pendoa, hanya itu. Padahal, wow, gereja itu katanya alamat tidak bisa menguasai. Gereja harus jadi konsultan center buat kota. Ya karena dia, maaf, gembala nggak bisa melihat tambang emas itu potensi dalam diri dia. Gimana dia melihat potensi? Akhirnya dipaksa orang itu. Dia ada di pelayanan, dia juga stres. Orang yang dipercayakan juga stres. Pemimpin harus bisa melihat, ya, mengidentifikasi talenta. Pemimpin harus punya komitmen terhadap membangun apa? Iya, 10 hal ini. Inilah karakteristik pemimpin yang berhati Bapa. Ada men? Dan didasari ada 7. Kenapa 7? Saya suka 7. 7 angka sempurna. Haleluya. Rohani-rohani sedikit dulu ya. Oke, lihat 7. Pertama, sama-sama katakan apa? Ini basic seorang hati Bapa. Saya bisa lawan orang lawan saya kalau nggak punya agapao. Makanya Bapak Ibu, saudara, mungkin saya nggak tahu di ruangan ini kalau engkau sering menuntut orang. Sebenarnya engkau belum mengalami kesembuhan kasih agape. Love is no expectation. Satu kali saya kumpul 4 anak saya tahun lalu ketika saya ikut satu modul 2 pria sejati tentang kasih tanpa tuntutan, kasih satu arah habis. Pertama saya lakukan kepada istri saya. Saya minta maaf sama istri saya. Selama ini saya bilang papi menuntut mami supaya bisa bersama dengan saya melayani pemuridan. Bagi dia mungkin ya gak masalah, itu dia tanggung jawab seorang istri kembali. Tapi jujur, saya punya tuntutan. Ketika dia tidak memenuhi itu, saya kesal di diri sendiri dan menghakimi. Saya kumpul 4 anak saya,
Menurut kalian papi gimana? Papi udah baik, udah bertanggung jawab, papi punya waktu main, teman. Tapi mereka nggak tahu. Saya punya tuntutan, kalian anak pendeta, kalau bisa jadi role model dari seluruh. Saya antar mereka untuk mereka terlibat. Kadang kala mereka kena teguran dari pemimpin mereka, mau give up, mereka saya bilang, nah, kalau kamu tunduk sama papi, itu sama dengan kamu tunduk sama dia. Baru saya open ketika saya mengerti ternyata saya punya standar. Ketika tidak tertulis standar itu, saya tidak marah mereka, tapi di hati gondok. Tuhan, parenting saya sudah ajarin istri bisa-bisa, kemudian kok kenapa anak saya ketika usia begini jadi berubah ya? Ketika saya melepaskan tuntutan itu semua dan saya berlutut depan mereka, saya menangis, saya minta kalian doain. Wih, benar-benar hidup lebih sehat. Amin. Nah, ada tuntutan. Yang membuat kita sakit itu apa? Tuntutan. Orang gak berubah kita marah. Jadi Tuhan atas orang itu, coba bilang sebelah kanan, menjadi manusia hampir gak jadi kamu. Dia gak berubah, Tuhan tolong jamalah dia Tuhan. Kalau bisa Tuhan lawan dia. Doa dengan menjengkelkan. Nah itu kan Tuhan, saya udah bilang Tuhan, oh darah Yesus. Mau masih jatuh Tuhan, oh Tuhan oh. Yang harus sembuh bukan dia. Saya dulu begitu. Kadang-kala doa sampai remas. Dalam nama Yesus. Saya apa Pi? Enggak greget dalam hadirat. Mana ada greget dalam ya, aduh enak. Mau hidup sehat saudara? Jangan ada tuntutan. Mas saya tahu di sini masih banyak tuntutan. Papa harus begini, mama harus begini, semua harus begini. Wah paling enak. Makanya saudaraku, kalau Anda ada duit minumlah suplemen. Tapi kalau nggak ada duit Anda bisa sehat. Without suplemen juga. Semua yang baik, semua yang mulia, hati yang gembira. Oh ya, ya. Iya. Tapi itu kan nyanyi zaman dulu. Sekarang nggak cocok katanya, nggak keren lagi. Itu lagu nggak cocok. Ya. Kenapa sudah mati? Ada satu lagi. Satu ayat kita tutup dengan begini. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amen. Materi semua ini saudara tolong boleh dikasih email atau WhatsApp saudara bawah semua ya. Jadi saya nggak print out seperti apa, karena saya tahu ini era digital, era milenial, generasi Y, X, jadi sudah zaman now, jadi nggak cocok bawa kertas-kertas banyak-banyak ini. Kalau zaman dulu bungkus kacang, kalau sekarang udah nggak cocok. Baik, sebelum saya akan doa saudara, ada yang mau tanya saudara? Pemimpin, keteladanan keunggulan ini harus ada di era milenial ini. Dimulai dari pemimpin yang punya spirit anak, spirit bapak. Di pleno ini saya sengaja tidak akan detail tentang skillful nanti di workshop, tapi saya mau bagikan apa yang Yesus lakukan. Dia melayani, dia tidak menuntut. Kalau saudara tahu bahwa kepemimpinan itu melayani, saya percaya jangan tuntut orang tua kita, lakukanlah. Boleh kita bangkit berdiri saudara? Sesi ini saudara, saya kepingin saudara ambil sebuah benang merah pemimpin yang berhati Bapa. Saudara bisa buka mata, lihat saya begini. Saya juga dulu begitu saudara. Saya di GPI, saya dari Bitung. Ada sini cucu-cucu pendeta saya, gembala ikut. Saya juga pemimpin yang arogan tahun 89. Karena saya dididik oleh para senior begitu. Saya kalau orang nggak doa, saya tendang kaki mereka saudara. Karena saya dididik begitu, ya, subuh harus bangun dan doa. Dan saya capek-capek kuliah dari Manado, kuliah ke Bitung itu hampir 1 jam. Saya sampai saudaraku, mereka cuma bercerita pacaran lah, cewek-cewek, cowok-cowok. Saya waktu ibadah seberang keluar kalian. Karena saya pertama, papa saya nggak bisa membapai saya. Lalu saya punya pemimpin rohani yang hanya mengajar saya pelayanan, tapi tidak tahu yang namanya keteladanan. Saya jarang melihat dia memperlakukan istrinya dengan sikap yang menginspirasi saya. Saya jarang melihat bagaimana dia bicara dengan anaknya, sangat suatu hubungan yang luar biasa.
Ketidakmodelan itulah membentuk saya. Oh, kalau jadi pemimpin pokoknya terserah ini, yang penting visi gue capai. Sampai saya ke Batam, saya kerja di perusahaan, saya jadi ketua pemuda. Begitu juga. Nah, ternyata itu menumbuh kembangkan sampai saya penatua. 32 tahun saya melayani Tuhan. Saya seperti dibukakan baru 2 tahun belakangan ini. Saya baru ngerti, ternyata kepimpinan saya sangat lemah. Walaupun saya cum laude magister management dengan tesis saya leadership yang karakter, tapi 2014 saya maju tesis saya, baru saya mengerti ketika saya mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Saya banyak kehilangan masa pembiaran. Saya sangat luka dari mama seorang dominan, dan saya sangat melihat mama mendominasi keluarga. Saya jadi pemimpin yang sangat mendominasi. Saya paling gak suka kalau ada satu staf cerita tentang uang. Saya paling gak suka ada orang pinjam uang. Ternyata saya dididik oleh mama saya, baru saya ngerti. Kalau ada staf yang bercerita dia mau minta naik gaji, saya langsung, kamu keluar dari etika yang kamu gak cocok. Saya bilang begini, saya dulu kerja di perusahaan, saya kerja sini, gaji berapapun saya gak pernah berhenti. Akhirnya saya menganggap remeh orang-orang kalau dalam hal keuangan. Bukan dia yang salah. Ternyata kebenaran yang saya miliki itu kebenarannya saya, bukan Tuhan. Kenapa? Karena saya belum sembuh. Mari kita tunduk kepala. Pagi hari ini saudaraku, Anda jadi hari ini bukan salahmu juga. Kalau Anda tanya, itu semua model pertama dari keluarga. Kami para pemimpin mempersiapkan ini, kami ngomong dengan pemimpin flag. Ketika Bapak melahirkan anak-anak pendeta, sehingga ada macam hal muncul, ketakutan jadi seorang hamba Tuhan, apa berbagai fenomena yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada role model. Bagaimana mereka bisa melayani dengan excellent, bagaimana mereka bisa melayani dengan all out. Karena mereka juga tidak melihat ada suatu role model. Papa mamamu hanya melahirkan pelayanan. Ada satu anak pendeta di Jakarta, saya sedang mentor dia. Dia bilang, Kak, dari aku kecil sambil dia ngomong nangis sampai aku besar, kalau mau jujur aku benci ya namanya gereja. Karena gereja sudah ambil waktu Papa. Aku gak pernah bersama-sama Papa. Ya ada hari tanpa pelayanan. Aku cuma menjadi anak pendeta yang mengikuti di ibadah, tapi hati saya gak di situ. Padahal saya tidak tahu apakah kau punya pengalaman seperti itu. Kepemimpinan kita gak bisa berkembang. Mungkin bisa berkembang, tapi kita menjadi seorang kepemimpinan yang arogan. Yang Yesus mau, kita mau disembuhkan. Kita mau sembuh dulu. Waktu kita sembuh, maka sudut pandang kita akan berbeda melihat pelayanan. Tidak berkata karena kurang fasilitas, tidak berkata karena kurang ini, tidak. Boleh angkat kedua tangan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk bercahaya hatiku. Panggil dia. Aku mengerti sebuah kasih ya Tuhan, amin. Yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ada sebuah peristiwa yang saudara mungkin ingat hari ini. Kenapa seringkali saudara bisa tersinggung, saudara marah? Karena ada rekaman-rekaman yang Bapa di surga tidak tanam, itu yang tumbuh dalam hidup saudara. Sehingga kualitas kepemimpinan kita tidak maksimal.
Ada banyak luka. Saudara, di sesi ini saya mau bukan bicara skillful leadership itu. Sebagaimana Gabriel tadi malam bilang, kita harus sembuh dulu. Saya percaya saudara, orang sakit, orang luka itu sensitif. Tapi orang sembuh, dia peka, ini kairos Tuhan. Berapa banyak saudara, Kak, aku gak lihat model itu di gereja kamu. Tapi aku tahu, aku tidak boleh hakimi mereka. Aku tidak boleh salahkan mereka. Sekalipun mereka, apakah aku dipersiapkan atau tidak, tapi saya sudah ditunjuk jadi pemimpin. Saya mau belajar kata. Saya mau ambil tanggung jawab ini. Saya tahu tanggung jawab Tuhan berikan buat saya untuk memperbesar kapasitas saya dari bakat, potensi, kompetensi jadi profesional. Berapa banyak saudara yang mau angkat tangan saya berdoa? Amin. Bapa, sentuh hati, angkat kedua tangan. Ubah hidup. Ini kami Bapa generasi muda. Hati Bapa harusnya berbalik ke anak-anak. Hati anak harus berbalik kepada Bapa. Oh, Kurabasya. Ini kami Bapa. Sembuh kami dengan jamahanmu Bapa.
dicuekin oleh orang tua. Tapi hari ini Bapa di surga akan membawa engkau kepada dimensi yang lebih. Apa yang kau lakukan kepada orang yang kau pimpin itu sebenarnya adalah sebuah akumulasi dari apa yang kita alami masa kecil ini. Hari ini saudara, orang tuamu itu otoritasmu. Dia sebagai gembala juga otoritasmu. Dukung dia. Dia juga tidak dibapai. Dia juga tidak punya role model. Kita mau dukung. Kita mau dukung orang tua kita. Hati anaknya berbalik kepada Bapa. Sehingga firman Allah berkata, jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Dan hari-hari ini yang sedang dibutuhkan pemimpin yang berkualitas memiliki hati Bapa. Doakan ayahmu, doakan bapamu. Mari kita berdoa, doakan orang tuamu, doakan pemimpinmu, karena mereka lah engkau diutus di tempat ini, dipercayakan. Amin. Ya. Kami memberkati ayah kami, pemimpin kami Tuhan. Terima kasih buat otoritas yang kau berikan buat kami Tuhan. Oleh mereka Tuhan. Yes Lord. Terima kasih. Bolehkah saudara cari berdua pria-pria dan wanita-wanita? Mari kita saling pelukan, berdoa. Kita saling membutuhkan, mengalirkan kasih Bapak ini kepada komunitas kita. Silakan berdua pria-pria, wanita-wanita. Mari kita saling. Yes Lord. Yes Lord. Mari kita menyatukan, merapatkan barisan kita, kekuatan kita. Tidak ada.
Biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau bukakan buat kami siang ini. Ini hidup kami, hati kami, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama-Mu yang kudus kami berdoa. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat teman-teman. Kasih tos dulu kanan kirinya. Kasih tos dulu, yang dahsyat juga, dahsyat, yang tosnya yang dahsyat juga. Oke, rekan-rekan semua diberkati. Yang diberkati kepalkan tangan. Saya mau menjadi pelaku kebenaran. Amin. Oke, 15 menit ke depan kita akan ada coffee break atau tea break. Silakan ada di luar. Dan nanti mohon on time, 15 menit kita akan kembali ke dalam ruangan. Kita akan masuk di pleno yang kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati.